Terus nanti kalau terpaksa aku cuma bisa liburnya 3 hari, hari keempat udah harus balik kerja, maka jangan pakai. Halo. Jadi kalau untuk yang udah kembali bekerja, mau nggak mau di awal-awal fase relaksasi ini mungkin sebaiknya cuti ya. Cuti 1 atau 2 hari, atau kalau mau lakukan pas lagi weekend gitu. Weekend terus mungkin plus 1 hari cuti gitu ya. Jadi biar bener-bener tuh 3 hari pertama kalian tuh bener-bener ningkatin bonding. Jangan sampai oh cuman sehari doang liburnya, besoknya ditinggal lagi. Jadi bayinya belum sempat inget-inget banget ya istilahnya, udah ditinggal lagi, udah kenal media lain, atau misalkan penggunaan dotnya nggak dihentikan nih sama pengasuhnya, jadi tetap diberikan dot. Nah itu akan menghambat keberhasilan proses relaksasi. Banyak banget kok mamah-mamah nih media lain yang bisa dipakai untuk pengganti botol dot yang lebih aman juga untuk pengasuhnya. Selain mungkin kayak cup feeder, food feeder, semua udah tahu lah ya kalau itu. Cuman kalau itu kayak cup feeder itu, kalau misalkan pengasuhnya nggak sabaran, kita juga kan nggak tahu apa yang terjadi ya kalau kita tinggal anak kita ya. Takutnya tumpah, kesedak, dan semacamnya. Sebenarnya ada beberapa opsi lain lagi yang bisa jadi pilihan untuk media pemberiannya. Kalau di poli bisa diajarkan finger feeding. Terus kalau menggunakan media bisa pakai namanya botol sport cup. Sport cup itu bentuk botol yang nggak seperti dot ya, tapi dia tuh kayak gepeng, kayak cocor bebek. Jadi artinya berbeda konsepnya sama putih. Atau bisa juga kalau usia bayinya udah di atas 4 bulan, 5 bulan, bisa menggunakan straw cup atau sedotan. Tapi bukan straw cup biasa yang bahan botol gelasnya itu keras. Karena kalau bayinya nggak bisa nyedot, ya udah dianya juga jadi nggak, jadi seolah-olah kayak nolak gitu ya sama straw cup itu. Coba mama cari tahu straw cup yang bisa dibantu oleh orang tuanya. Jadi misalkan tutupnya bisa ditekan, jadi asinya keluar dengan kita neken. Wajar dong, bayi pertama kali nyoba tuh kayak masih nggak ngerti ini tuh apa, nggak ngerti cara nyedot gimana. Jadi kita cari botol yang bisa dibantu kayak gitu. Jadi si bayinya akan oh gini ya cara cara penggunaannya ya. Awal-awal mungkin masih dibantu, nanti lama-lama dia bisa. Jadi mama cari opsi lain penggunaan medianya. Walaupun mama misalkan terbatas waktunya, cuma bisa weekend liburnya, nanti tambah misalkan tambah plus one deh, cuti 1 hari jadi 3 hari bersama bayi. Nah itu selama weekend itu jangan pakai dot, pumping juga gak usah terlalu berlebihan kayak waktu di kantor. Jadi bener-bener full DBF. Sumber ASI-nya misalkan ya nih mama kayak aduh tapi kalau aku nggak pumping nanti sumber ASI-nya gimana untuk pas ke kantor. Mama boleh pumping tapi setelah menyusui bayi. Jadi dia udah kelar netek nih, misalkan di payudara kanan. Nah itu yang dikosongin yang kanannya aja. Yang kiri sisain buat nanti 2 jam lagi dia netek. Jangan sampai mama kosongin dua-duanya, nanti pas jamnya dia netek nih, misalkan 2 jam lagi, itu yang sebelahnya belum refill, masih kosong. Nah jadi seolah-olah nanti bayinya kayak nolak nyusu sama mama, padahal karena emang isinya nggak ada, isi payudaranya udah kita kosongin gitu sama alat pumping gitu. Jadi selama melakukan relaksasi ini kalau bisa fokus DBF, kurangin pumpingnya dulu. Terus nanti kalau terpaksa aku cuma bisa liburnya 3 hari, hari keempat udah harus balik kerja, maka jangan pakai dot. Ajarkan pengasuhnya cara menggunakan media lain. Pastikan kalau mama ragu, takutnya mbaknya nggak ngerti dan semacamnya, bawa ke dokter laktasi, diajarin langsung sama dokternya biar pengasuhnya paham, mama juga paham. Terus nanti setiap pulang ke rumah usahakan DBF lagi. Jadi pumping hanya benar-benar di kantor, dot juga dihindarin.